Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rina Anggraini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 jurusan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma akan membagikan cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Sekolah yang diamati adalah SMP Negeri 2 Sungai Loban. Tujuan yang ingin dicapai pada PP pertama adalah meningkatkan kemampuan membaca peserta didik SMP Negeri 2 Sungai Loban pada pembelajaran bahasa Inggris materi rekontek. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada PP kedua adalah meningkatkan motivasi peserta didik SMP Negeri 2 Sungai Loban pada pembelajaran bahasa Inggris materi notis. Pelaksanaan PPL-nya untuk PPL pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Juni tahun 2023, sedangkan PPL yang kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Latar belakang masalah pada PPL pertama adalah yang pertama, rendahnya kemampuan minat membaca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris dikarenakan kurangnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan minat baca. Guru juga kurang memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan kurang memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada peserta didik dalam meningkatkan minat baca. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik dalam mengetahui kosakata yang ada dalam teks bahasa Inggris sehingga menyebabkan siswa kurang berminat untuk membaca. Kemudian yang ketiga, peserta didik lebih menyukai gadget daripada membaca buku. Gadget lebih menarik daripada buku bacaan sehingga menyebabkan kurangnya minat baca terhadap peserta didik. Kemudian latar belakang masalah pada PPL kedua adalah bahasa Inggris dianggap sulit oleh peserta didik sehingga peserta didik kurang memahami pentingnya belajar bahasa Inggris. Hal inilah yang membuat motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris masih kurang. Selain itu, pembelajaran di kelas yang selalu monoton, tidak menyisipkan pembelajaran yang menarik, media yang menarik, mengakibatkan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris juga masih kurang. Selain itu juga, guru kurang interaktif dengan peserta didik. Guru hanya berpaku pada penjelasan materi yang diajarkan, tetapi tidak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga membuat motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris masih kurang. Mengapa sih praktik ini penting untuk dibagikan? Jadi praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena berdasarkan praktik pengalaman lapangan yang telah dilakukan, banyak yang terjadi perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak positif pada pembelajaran, sehingga praktik ini diharapkan dapat menginspirasi atau memotivasi diri sendiri serta rekan guru lain agar dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Apa saja sih yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah tidak hanya sebagai fasilitator, namun juga peneliti untuk memfasilitasi dan meneliti tentang permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran yang efektif, efisien, dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang inovatif agar hasil yang dicapai peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penyebab permasalahan, maka tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama yaitu penerapan metode pembelajaran yang kreatif, menarik, inovatif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat tertarik, termotivasi, serta antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran program-based learning, sehingga peserta didik lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi agar dapat merangsang keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Dilihat dari beberapa tantangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kompetisi yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola kelas atau menyajikan pembelajaran,
Sedangkan dari peserta didik adalah bagaimana seorang guru dapat meningkatkan minat belajar dan motivasi melalui penerapan metode, model maupun pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Pihak yang terlibat dalam praktik ini yaitu yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana pembelajaran dan memberi izin fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan guru dalam praktik pembelajaran. Yang kedua, rekan guru sebagai observer. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pengawas dan pembimbing. Kemudian yang keempat adalah peserta didik sebagai subjek sasaran pada pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima, guru sendiri sebagai perancang dan pelaksana praktik pembelajaran. Dalam melakukan aksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan, strategi yang digunakan, proses yang dilakukan, pihak yang terlibat, dan sumber daya yang diperlukan. Kita bahas satu-satu ya, apa saja sih itu? Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru. Langkah-langkah yang dilakukan seorang guru yaitu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, mencari solusi dari tantangan atau masalah yang dihadapi, merumuskan solusi yang terpilih, membuat perangkat pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang telah dibuat. Kemudian kita bahas lagi yuk tentang strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan disampaikan, kemudian membuat perencanaan perangkat pembelajaran yang bervariasi dengan menerapkan pembelajaran problem-based learning, sehingga peserta didik akan terbiasa pada pola pembelajaran yang mengorientasikan masalah. Kemudian membuat media pembelajaran yang tepat dan bervariasi, kreatif dengan memilih media pembelajaran yang interaktif berbasis feedback dan dapat menunjang pembelajaran. Membimbing peserta didik yang belum memahami pekerjaan tugas dan membuat kerja peserta didik pada kegiatan diskusi agar peserta didik dapat aktif dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan. Kemudian melakukan tanya jawab, diskusi kelompok, observasi, presentasi, serta umpan balik yang positif. Kita bahas lagi ya tentang proses yang dilakukan. Proses yang dilakukan, setelah itu guru membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat perangkat pembelajaran. Kemudian guru mempelajari dan memahami langkah-langkah dalam mode pembelajaran problem-based learning. Kemudian guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Guru menggunakan media pembelajaran sesuai kebutuhan. Guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning dalam proses praktik pembelajaran. Kemudian guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekarang kita bahas lagi tentang pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yaitu adalah guru sebagai perancang, fasilitator, dan pelaksana praktik pembelajaran, dosen dan guru pamong sebagai fasilitator dan penilai, teman sejawat yang telah membantu rekaman, dan peserta didik yang telah membantu mempersiapkan dan mendukung dalam kegiatan praktik pembelajaran ini dan selalu bersemangat. Yang terakhir, sumber daya yang akan kita bahas adalah sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan yaitu pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait variasi metode yang akan digunakan, kemampuan guru dalam mendesain perangkat pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran. Sumber daya berikutnya adalah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan guru terkait model pembelajaran problem-based learning, serta kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran. Kemudian sumber daya yang diperlukan berikutnya adalah keterampilan guru dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana seperti komputer, laptop, serta dukungan jaringan internet. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu
Proses pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, berbantuan media interaktif, dan LKPD serta kegiatan pengukuran yang dilakukan langsung oleh peserta didik berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran, pada saat kegiatan pendahuluan, peserta didik terlihat antusias dan perhatikan setiap tayangan yang ada. Peserta didik menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru. Mereka terlihat siap dalam menerima pembelajaran. Pada kegiatan inti, peserta didik terlihat aktif dalam proses diskusi dan saling berbagi tugas dalam menyelesaikan LKPD. Dilihat dari proses tersebut, pembelajaran menjadi terpusat pada peserta didik. Peserta didik termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya perubahan perilaku dari yang sebelumnya kurang aktif menjadi lebih aktif, yang sebelumnya kurang semangat dan mengerjakan tugas di sini terlihat antusias. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Setelah melakukan analisis dan refleksi pembelajaran, hasilnya efektif, belajar siswa meningkat. Proses pembelajaran lebih baik dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning efektif untuk diterapkan karena dapat menumbuhkan motivasi peserta didik tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran menjadi terpusat pada peserta didik. Peserta didik menemukan manfaat dan meningkatkan minat baca. Peserta didik dapat lebih banyak menggali informasi pada materi dan lebih mudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dari aksi yang telah dilakukan, yaitu pada PPA pertama dari 20 peserta didik yang hadir, ada 5 yang tidak tuntas KKM. Sedangkan pada PPL 2 dari 15 peserta didik yang hadir, ada 2 yang tidak tuntas KKM. Motivasi belajar didik yang tinggi juga berpengaruh terhadap pemahaman siswa selama proses pembelajaran, sehingga kemampuan membaca peserta didik juga meningkat. Dilihat dari hasil evaluasi individu, di mana rata-rata peserta didik sudah memiliki nilai di atas KKM. Respon orang lain terkait strategi yang digunakan. Berdasarkan hasil refleksi di akhir pembelajaran, respon dosen dan guru Palma sudah baik dengan memberikan pengarahan dan masukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Respon peserta didik dan kegiatan pembelajaran juga sangat senang. Mereka merasa mendapat pengalaman yang baru dalam belajar. Mereka senang belajar dalam kelompok, berdiskusi dengan guru, dan sekelas-kelasnya. Media yang digunakan pun sangat menarik dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu adanya dukungan. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini terjadi karena adanya dukungan dari peserta didik serta arahan masukan dari dosen dan guru formal. Penerapan metode pembelajaran yang bervariatif, penggunaan media pembelajaran yang inovatif, dan menarik minat siswa. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.